Tauhid, coba dibacaan ini dalil itu kan. Baca tahun dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru. Runya panjang tak? Iya, runya panjang. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Ya, artinya. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Iya, Taubah. Surat Taubah. Bab bergurau. Gurau bercanda atau senda gurau gitu ya. Dengan menyebut Allah, Al-Quran atau Rasulullah. Maksud bab ini tuh menerangkan begini, hukum tentang mengolok-olok Allah, Al-Quran dan Rasul. Bergurau aja itu dilarang, apalagi serius menjadikan Allah, Al-Quran dan Rasul sebagai olok-olokan. Ya. Coba kita baca dulu dalilnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Ta'ala, wala in sa'altahum, dan sungguh jika sa'altahum kamu tanyakan kepada mereka, artinya ini orang-orang munafik ini, layakuluna layakuluna, tentu mereka menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'abu, hanyalah sesungguhnya hanyalah kami cuma nakhudu, bergurau, senda gurau, wa nal'ab, dan cuma bermain-main. Kul, katakanlah, abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayatnya dan Rasulnya kalian olok-olokan, itu berolok-olok. La ta'tadziru, janganlah kamu minta maaf pada hari ini, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah beriman. Itu jadi ini sebagai dalil tidak boleh mengolok-olok Allah, Rasul dan ayatnya, yakni Al-Quran. Jadi di sini tuh menceritakan tentang perbuatan orang-orang munafik yang mengolok-olok Allah, Rasulnya itu ya. Coba dibaca nih bawahnya nih, coba dilihat ya. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah. Hadis dengan rangkuman sebagai berikut, bahwasanya ketika dalam peristiwa perang Tabuk ada seorang yang berkata, ini seorang isi masih orang munafik, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini, orang yang lebih buncit perutnya, maksudnya doyan makan sehingga perutnya menjadi buncit itu kan, lebih dusta lisannya dan lebih pengecut dalam peperangan. Begitu kata orang munafik. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang ahli baca Quran itu, maka berkatalah Auf
bin Malik kepadanya, omong kosong, maksudnya kalau di keterangan di hadis itu kadzabta, kamu dusta gitu ya. Bahkan kamu adalah seorang munafik. Sungguh akan kuberitahukan kepada Rasulullah SAW. Lalu pergilah Auf kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Tetapi sebelum ia sampai, telah turun wahyu Al-Quran kepada beliau. Ketika orang berkata itu datang kepada Rasulullah SAW, beliau telah beranjak dari tempatnya dan menaiki ontanya. Maka berkatalah ia kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau, bercanda doang katanya, dan mengobrol sebagaimana obrolan orang-orang yang bepergian jauh sebagai pengisi waktu saja dalam perjalanan kami. Kata Ibnu Umar, rawi hadis, sepertinya aku melihat dia berpegangan pada sabuk pelana unta Rasulullah SAW, sedang kedua kakinya tersandung-sandung batu sambil berkata, sebenarnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, itu sebagaimana ayat yang tadi. Ini jadi ayat ini tuh di antara asbabun nuzulnya itu ini, maksud itu sebab turun ayat itu kan. Nah, jadi ada orang munafik mengolok-olok siapa ya? Rasul. Yani dengan mengatakan itu, yang tadi itu di atas tuh, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Quran. Ini kalau di lafadznya Qura itu zaman dari Qori. Qori artinya membaca, maksudnya membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran disebut Qori, jamannya Qura. Tapi istilah Qori, ulama salaf, ulama terdahulu itu masa Nabi, sahabat dan seterusnya itu beda dengan istilah yang sekarang. Kalau Qori pada masa dahulu itu orang yang membaca Al-Quran tapi mengerti maknanya. Kalau sekarang kan enggak kan? Qori cuma sekedar baca Quran doang, enggak, itu beda maksudnya. Istilah yang apa namanya, yang berlaku pada masa Nabi itu Qori mengerti apa namanya, bacaan Quran dan mengerti juga makna Al-Quran, beda dengan istilah zaman sekarang gitu ya. Nah, orang munafik itu mengolok-olok para Qori, ya kan? Qori ya Nabi itu kan. Olokan-olokannya apa itu? Orangnya itu seneng makan, mikirin perut gitu maksudnya. Kan orang yang lebih buncit perutnya itu ya, doyan makan sehingga perutnya menjadi apa namanya itu gemuk gitu kan, menjadi buncit. Satu itu. Kemudian dituduh lebih dusta lisannya. Tuh, para Qori gitu kan. Dituduh orang yang berdusta. Kemudian lebih pengecut dalam peperangan. Ini maksud ucapan orang munafik ini untuk olok-olokan, mengejek. Kemudian kan di akhirnya orang munafik itu berkata, kami cuma senda gurau, cuma bercanda doang. Itu cuma bercanda, kata orang munafik. Nah, kemudian apa namanya, ada sahabat mau ngelapor, mau ceritakan tentang kejadian itu. Tetapi sebelum sahabat ini melapor kepada Nabi, Rasul udah dikasih tahu sama Allah dengan turunnya ayat ini, gitu maksudnya. Nah itu apa namanya, di antara mukjizat dengan Al-Quran, maksudnya itu
Dan di antara kasih sayang Allah terhadap Nabi itu kan memberitahu peristiwa yang akan terjadi, atau dalam satu kasus yang lain kalau Nabi keliru maka Allah tegur, itu tentang wahyu Allah itu kan yang turun kepada Nabi. Jadi sebelum sahabat ngelapor kepada Nabi udah tahu duluan dengan ayat Allah yang Allah telah beritahu. Ini sifat orang munafik gitu maksudnya. Jika Rasulullah tahu. Nah, kemudian ketika sampai kepada Rasulullah, orang munafik ini menaiki unta Nabi. Maka berkata kepada Rasulullah, sebenarnya kami hanyalah senda gurau dan cuma ngisi waktu dalam perjalanan dengan obrolan-obrolan itu ya, sambil olok-olok Nabi dan para koriknya itu kan. Nah, dari keterangan ini dan turun ayat ketika wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jika kamu bertanya kepada mereka, tentu mereka berkata innama kunna nakhudu wa nal'ab, hanyalah kami bercanda dan cuma main-main saja. Aqul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah dengan Allah dan ayatnya dan Rasulnya kalian olok-olok? Nah, ini ancaman, maksudnya ancaman. Nggak boleh mengolok-olok Allah, Al-Quran dan Rasul. Ini kalimat ancaman. Apa ancamannya? Nih, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu meminta maaf. Qad kafartum, tuh yang dikasih bawah itu. Sungguh kamu telah kafir ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Kata qad kafartum ba'da imanikum ini menunjukkan mengolok-olok Allah, Rasulnya dan Al-Quran itu disebut sama Allah kafir. Jadi nggak boleh Allah dan Rasulnya dan Al-Quran itu dijadikan candaan. Contoh deh, misalnya nih, walaupun orang kafir gitu yang yang berhubungan gitu kan, tapi dijadikan sebagai contoh. Misalkan kan pernah kita saksikan tuh ada orang misalnya itu buat karikatur Nabi di luar negeri sana. Ini maksudnya untuk mengolok-olok. Nah, itu dijadikan sebagai contoh. Ini yang serius karena mereka orang kafir. Misalnya bercanda, cuma buat candaan doang, senagoro sama. Baik apa namanya itu yang bercanda atau yang serius dihukumi kafir. Ini menunjukkan haram, nggak boleh. Al-Quran dijadikan candaan, Allah dijadikan candaan, Rasul dijadikan candaan. Itu hukumnya berat, gitu kan? Hukumnya orang yang bercanda mengolok-olok Allah dan Rasulnya dan Al-Quran itu adalah bisa menjadikan seseorang menjadi kufur. Aduh. Ya. Ini coba kita baca ada kandungan bab ini, coba dilihat itu ya. Masalah penting sekali bahwa orang yang bersenda gurau dengan menyebut-nyebut Allah, ayat-ayatnya atau Rasulullah
adalah kafir tuh. Ya. Jadi nggak boleh bermain-main, nggak boleh dijadikan candaan. Ya. Ini adalah tafsiran dari ayat tersebut di atas terhadap orang yang melakukan perbuatan itu, siapapun dia. 3. Perbedaan antara perbuatan menghasut dengan perbuatan setia kepada Allah dan Rasulnya, dan melaporkan perbuatan orang-orang fasik kepada waliul amr untuk mencegah mereka, tidaklah termasuk perbuatan menghasut. Itu tadi yang lapor kepada Nabi, cuma ngelaporin doang itu maksudnya, tetapi termasuk kesetiaan kepada Allah dan kepada Rasulnya, kepada pemimpin umat Islam dan kaum muslimin seluruhnya. Cuma ngelapor doang itu tidak termasuk menghasut gitu ya. Kemudian perbedaan antara sikap memaafkan yang dicintai Allah dengan sikap keras terhadap musuh-musuh Allah. Musuh-musuh Allah di sini termasuk adalah orang-orang munafik. Bahwa tidak semua permintaan maaf mesti diterima. Ada juga permintaan maaf yang harus ditolak. Nah, ini ada pelajaran dari sini. Ada perkara yang memang bisa dimaafkan, ada yang perkara yang tidak bisa dimaafkan, itu kan tidak bisa dimaafkan. Nah, kecuali dengan taubat betul-betul, gitu kan. Kalau seperti ini keadaan, kemudian nanti diulangi lagi begitu. Ini di kelanjutan ayat ini tuh dikabarkan sama Allah itu kan tentang ciri-ciri sifat orang-orang munafik. Kelanjutan ayat ini surat apa tadi? At-Taubah 66. Taubah 66. At-Taubah ayat berapa? 65 ya. 65 66. Apa namanya? Lanjutnya, in ta'fu an ta'ifatin minkum, jika kami memaafkan segelintir di antara kalian, nu'adzib, pasti kami akan azab ta'ifah, nanti kami akan azab satu golongan yang lain, bi annahum kanu mujrimin, dengan sebab bahwa mereka termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Nah ini sifat orang munafik ini, ayat 67. Al-munafikuna, orang-orang munafik laki-laki, wal munafikatu, dan orang-orang munafik perempuan, ba'duhum min ba'd, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Berapa ini ayat 67. Kalau di situ di terjemahannya apa ya? Aneh juga. Ayat berapa? Ayat ini apa namanya? 67. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Iya, maksudnya sama, ya. Sebagian mereka dengan sebagian yang lain sama sifatnya. Nah, sifat-sifat orang munafik ini. Ya'muruna bil munkar. Kalau kita ya'muruna bil ma'ruf. Kalau mereka dibalik, ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh kepada yang munkar, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mereka mencegah dari yang ma'ruf. Nih ciri-ciri orang munafik. Kebalikannya, kalau kita kan amal ma'ruf nahi munkar, kalau mereka amal munkar nahi ma'ruf, begitu. Kemudian waya kebiduna aidiyahum, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka, maksudnya bakhil, kikir. Sifat orang munafik itu diantaranya kikir atau bakhil.
ya. Nasullah, mereka lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Lupa. Kemudian fanasiyahum, lalu Allah juga melupakan mereka yakni dari rahmatnya. Ya, Allah tidak memberi taufik kepada orang munafik itu kepada jalan kebaikan. Itu sebab lupa Allah. Nah, karena kita jangan melupakan Allah, ya. Kita mesti memberitakan yang ma'ruf, amar ma'ruf, nahi munkar. Innal munafikina, sesungguhnya orang-orang munafik itu humul fasikun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Kalau fasik maknanya itu orang yang keluar dari ketaatan. Maksud ini keluar dari beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bawa aja tuh di piring. Nanti ya, orang-orang munafik adalah orang-orang fasik. Udah bayang aja, nggak usah ditinggal di ini. Nah, kemudian apa ya? Akibat dari kemunafikan mereka. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffar naro jahannam khalidina fiha. Wa'adallah, Allah berjanji atau menjanjikan kepada al-munafikin, orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqat, dan orang-orang munafik perempuan, wal kuffar, dan orang-orang kafir, baik laki-laki atau perempuan, naro jahannam. Ini janji Allah buat orang munafik, neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Nah itu, mereka kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum, yang itu cukup buat mereka. Nah, kemudian wala'anahumullah, dan Allah melaknat mereka. Ini udah diancam neraka jahanam, ditambah laknat. Kalau orang sudah dilaknat sama Allah, maka dijauhkan dari kebaikan dan tidak bisa lagi berbuat baik. Yang ada tuh kebalikannya, selalu berbuat jahat. Itu seperti di atas tadi tuh. Kebalikannya, menyuruh yang mungkar dan melarang yang ma'ruf, yang baik. Itu laknat. Ya, sudut pandangnya dibalik itu sama Allah. Ayat sebagai apa ya? Walahum azabun mukim, dan bagi mereka mendapatkan azab yang azab yang kekal. Jadi di laknat di dunia, dijauhkan dari kebaikan, kemudian di akhirat mendapat azab yang kekal, khalidina fiha. Tuh orang-orang munafik. Kemudian di ayat lain itu orang munafik itu dikerak yang paling bawah nerakanya itu orang kafir tuh kan. Orang munafik di bawahnya, paling bawah, lebih di bawah daripada orang kafir. Nah itu artinya kan berat siksaan buat orang munafik. Ini namanya nifak i'tiqadi, bedain. Ada nifak amal, ada nifak i'tiqad. Kalau nifak i'tiqad, batinnya kafir, lahiriahnya beriman, tapi batinnya ini namanya nifak i'tiqadi. Itu yang dimasukkan ayat ini nifak i'tiqad. Oh, berarti orang Islam yang hatinya kafir. Iya. Kerjaannya musuhin Islam aja. Tapi dia orang Islam. Iya, orang Islam. Tapi kerjaannya musuhin Islam aja. Itu nifak i'tiqad namanya.
lahirnya beriman tapi batinnya kafir. Nah, ini untuk nifak i'tiqad yang ini. Tapi kalau nifak amal itu ya seperti yang di hadis tuh, kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, nggak nepati, kalau diberi amanah khianat. Nah itu namanya nifak amal. Tidak seperti yang nifak ini, munafik yang ini tuh. Tapi sama-sama diancam juga neraka juga. Cuma nerakanya beda dengan nifak i'tiqad, nifak keyakinan. Kalau nifak i'tiqad itu nerakanya di kerak yang paling bawah. Candaan yang kembali ke ini tadi, candaan mengejek-ejek Allah, Rasul, dan ini kan ada kan di situ kan di kalau kan Rasul anjing misalnya gitu kan. Ada tuh viral lagi viral. Itu kayak begitu maksud itu. Yang bercanda aja diancam, apalagi yang serius. Itu entah itu orang apa namanya muslim apa kafir walau alam itu. Nah, tapi jadi dari sini kan kita bisa tahu nih dalil nggak boleh Allah, Rasul dan Al-Quran itu dijadikan candaan untuk olok-olokan, ya, apalagi yang serius, ya. Kenapa dimasukin ke bab tauhid ini? Kenapa? Itu bisa menyebabkan orang jadi kafir, jadi membatalkan keislaman seseorang. Sadat lagi dong. Itu kan tergantung kode kafartum, ya kan? Kode kafartum. Nah, tentang masalah sadat tadi, walau alam, cuman ada orang munafik itu kan dia ada di dalam Islam. Ya. Yang jelas, dia menjadi kafir gitu ya. Ada kekufuran yang yang menyebabkan seseorang menjadi murtad. Ada juga kekufuran yang tidak menyebabkan seseorang jadi murtad, sama-sama kafir, ya kan? Itu insya Allah bisa dipahami ya. Nanti berikutnya tentang mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah. Kita sampai sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau habis nih. Woi, bertanya belum, woi? Kok sempat tanya, Udah. Nah, harganya ya. Harganya belum tahu. Belum ketemu tadi, belum ketemu sama tadi. Tarik situ deh. Masih ke sono, hanya itu. Masih lumayan banyak kan. Iya, tapi masukin Maksudnya bisa nyicil nih. buat Oh, beli. itu 33 ya. Kagak beli aja sendiri yang punya beli. Hah? Yang beliin loh. Gua beli 33 satu ya. Harganya 100 lebih, makanya biar bisa ngumpulin duit orang ini yang ngaji. Iya, maksudnya beli. Maksudnya gitu nih. Buat beli.